pagi. Pagi, Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya. Biar Bapak sendiri yang memimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk pasar, masih ada yang ingat materi sebelumnya yang kemarin? Ya, silakan. Tentang uang. Baik, tentang uang. Mungkin ada yang bisa mendefinisikan ulang apa yang telah Bapak sampaikan di kemarin lalu. Apa itu uang? Uang. Ya. Sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, masuk, bisa jadi. Jadi uang itu sebagai alat tukar menukar untuk di dalam ruang lingkup pembelian atau penjualan, seperti itu ya. Untuk sekretarisnya itu Isnani itu nanti teman-temannya di absen, siapa yang tidak masuk atau siapa yang izin itu dicatat dan store Bapak nanti ya. Ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk pasar. Mungkin tidak asing bagi anak-anak sekalian apa itu pasar, apa yang dinamakan pasar. Ya, ada yang tahu? Apa itu pasar? Jual beli. Jual beli, Ya. Pak. Bisa jadi tempat jual beli. Jadi pasar itu ya, yang dinamakan pasar itu suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana di situ ada transaksi, seperti itu ya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin Masnya bisa mengulang apa itu pasar? Tempat menjual dan membeli. Ya, bagus sekali. Tempat jual beli. Jadi, nah di sini kan tadi sudah Bapak jelaskan apa itu pasar dan apa yang dimaksud pasar. Dan selanjutnya itu ada macam-macam pasar. Bisa dilihat di sini. Bisa. Macam-macam pasar itu kan ada dua. Ya. Yang pertama itu pasar barang konsumsi. Dan yang kedua itu adalah pasar barang produksi. Mungkin ya sedikit penjelasan dari pasar barang konsumsi. Kan tidak asing jika mendengar konsumsi. Ya. Ya, karena kita sebagai makhluk hidup pasti butuh konsumsi untuk melanjutkan hidup. Seperti itu. Jadi pasar barang konsumsi itu pasar di mana yang di mana kita membelinya itu tempat membeli barang-barang yang dikonsumsi kita setiap hari. Itu seperti di gambar itu kan ada ya. Itu ada buah-buahan atau sayur seperti itu ya. Dan yang kedua itu ada pasar barang produksi yang biasa dikatakan pasar modal, seperti itu. Di pasar modal ini itu tidak seperti pasar barang konsumsi yang pasarnya itu transaksinya itu bukan berupa barang konsumsi atau buah-buahan tadi, tapi pasar produksi ini, maaf ya, pasar produksi ini atau yang biasa dikatakan pasar modal itu transaksinya itu sebuah surat-surat berharga. Contohnya itu seperti surat tanah atau surat-surat saham perusahaan, seperti itu ya. Bisa membedakan pasar barang konsumsi itu dengan pasar barang produksi itu. Bisa ya? Jadi kita lanjut yang kedua.
Nah, di sini kan ada contoh pasar. Contoh pasar itu kan Bapak sudah menyinggung tadi. Contoh pasar barang konsumsi itu seperti buah, sayur, dan beras seperti itu. Dan yang kedua itu contoh dari pasar produksi atau pasar modal. Di sini ada surat tanah, kan ada ya penjualan saham tanah seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Atau gimana? Ya, Mbak Seda, silakan. Pasar itu sejak kapan adanya, Pak? Baik. Pasar itu ya, adanya itu kan pastinya di dalam awal mulanya pasar itu kan zaman dahulu. Ya. Jadi adanya pasar itu tidak langsung modern dari pasar tradisional dahulu. Ya. Dan pertama adanya pasar itu di zaman kerajaan di abad kelima seperti itu. Ya. Baru ada pasar. Baru ada pasar. Dan seiring berkembangnya zaman itu terjadi perubahan dari pasar modern itu ada pasar baru yang biasa dikatakan pasar modern lagi. Kan pasar modern itu ya contohnya seperti yang mall. Ya, seperti itu. Sudah jelas? Jelas lah. Ya, jelas. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup. Ya, Pak, gurunya banyak. Kalau sudah cukup, Bapak ada PR buat kalian. Biar apa lagi, Itu Pak? dikerjakan di rumah dan dikumpulkan nanti minggu depan seperti itu. Kan tadi ada pertanyaan sejak kapan itu adanya pasar seperti itu. Jadi PR-nya itu pada pasar dahulu itu kan pastinya belum adanya yang dinamakan uang tadi. Ya. Jadi transaksinya itu menggunakan apa dan atau bagaimana seperti itu. Kalian itu cari. Ya, bisa searching atau apa gitu. Intinya itu PR buat kalian untuk pertemuan minggu depan. Ya, paham ya? Ya. Mungkin sudah cukup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Bapak minta maaf ya. Baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.